Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginanjar Hambali. Selamat datang di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi permintaan. Tujuan pembelajaran materi permintaan, adik-adik diharapkan dapat mendeskripsikan dan menyajikan materi permintaan. Selain itu, diharapkan adik-adik setelah mempelajari materi permintaan lebih bertanggung jawab dalam membelanjakan uang yang adik-adik miliki karena proses permintaan yang dilakukan. Adik-adik menggambarkan alasan adik-adik membeli buku pada waktu tahun ajaran baru. Tentu saja membeli buku tulis atau membeli buku pelajaran karena dibutuhkan untuk sekolah. Permintaan terhadap buku tulis atau buku pelajaran pada saat akan dimulainya tahun pelajaran baru pasti sangat tinggi. Jumlah barang yang diminta oleh pembeli itulah yang dimaksud dengan permintaan. Manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan kehidupannya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan permintaan, baik terhadap barang maupun jasa. Dalam proses ini nantinya kita akan dihadapkan pada suatu konsep permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas suatu barang atau jasa. Semua itu saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, pengertian permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, jenis-jenis permintaan, hukum permintaan, dan fungsi permintaan akan dijelaskan oleh rekan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Agustina. Saya akan mencoba menerangkan tentang pengertian permintaan dan hukum permintaan. Coba kita perhatikan contoh pembelian berikut ini. Anggi, siswa kelas 10-5, biasa membeli makan di kantin. Dalam 1 bulan, Anggi menghitung pembelian makan di kantin. Mari kita lihat bagan di layar. Yuk kita pelajari catatan Anggi. Daftar pembelian makan menunjukkan bahwa pada saat harga makan Anggi membeli 24 kali atau hampir tiap hari makan di kantin. Ketika harga mulai naik menjadi 8.000, Anggi membeli 20 kali atau ada beberapa hari tidak makan di kantin. Dan ketika harga makan naik lagi menjadi 10.000, Anggi membeli 15 kali atau ada sekitar 9 hari tidak makan di kantin. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Faktor harga yang sangat berpengaruh dan menganggap faktor-faktor selain harga tidak berubah atau disebut ceteris paribus. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Hukum permintaan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Jika P, price atau harga naik, maka Q, kuantitas atau jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, jika P turun, maka Q naik. Setelah rekan saya, Reni Agustin, menjelaskan tentang pengertian permintaan dan hukum permintaan,
Saya Alpian akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang turun, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Hal ini berlaku juga sebaliknya. Dua, barang lain yang terkait. Barang lain yang terkait adalah barang substitusi dan barang komplementer. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Artinya hubungannya positif atau berbanding lurus. Apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan barang tersebut akan menurun pula. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat. Artinya hubungannya negatif atau berbanding terbalik. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Ketika pendapatan cenderung tinggi, maka permintaannya akan banyak. Contohnya, ketika Susi dan Dewi berbelanja pakaian, Susi membeli satu baju seharga 200.000 karena ia hanya memiliki penghasilan 2 juta per bulan. Berbeda dengan Dewi yang berpenghasilan 4 juta per bulan, ia membeli 2 baju. Yang keempat, selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Contoh, apabila masyarakat gemar minum kopi, meskipun harga kopi naik, masyarakat akan tetap membeli kopi tersebut. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang. Yang terakhir, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, kita lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Sekarang saya, Muhammad Rifdi Pratama, akan menjelaskan fungsi permintaan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta bisa diketahui melalui fungsi permintaan. Sebenarnya, jika kita melihat kembali hukum permintaan dalam ekonomi, fungsi ini akan menunjukkan bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Jumlah barang yang diminta atau Q sangat tergantung pada harga barang atau P. Secara matematis dapat dinyatakan Q sama dengan F dikali P, maka dari itu bentuk fungsi permintaan secara umum adalah seperti ini. P atau harga barang per unit sama dengan A atau angka konstanta dikurangi B kemiringan gradien dikali Q jumlah barang yang diminta. Untuk mencari fungsi permintaan kita perlu gunakan rumus berikut. P harga dikurangi P1 atau harga mula-mula per P2 atau harga kedua dikurangi P1 atau harga mula-mula sama dengan Q atau harga dikurangi Q1 atau permintaan mula-mula per sama dengan Q atau permintaan dikurangi Q1 atau permintaan mula-mula per Q2 atau permintaan kedua dikurangi Q1 atau permintaan mula-mula. Kita bahas contoh berikut. Ketika harga telur 25.000 per kilo, jumlah yang dibeli 3 kilo atau 30 ons. Ketika harga naik jadi Rp30.000 per kilo, jumlah yang dibeli 2 kilo atau 20 ons saja. Berdasarkan soal tersebut, maka diketahui P1 sama dengan 25.000, P2 sama dengan 30.000, Q1 sama dengan 30. Dalam hal ini kita menggunakan jumlah dengan timbangan ons. Q2 sama dengan 20 ons.
Berdasarkan data di atas, maka kita masukkan ke dalam rumus fungsi permintaan. P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus. P dikurangi 25.000 dibagi P2 sama dengan 25.000 dikurangi P1 atau 30.000 sama dengan Q dikurangi Q1 seperti kita ketahui 30 dibagi 30 dikurangi 20. P min 25.000 dibagi min 5.000 sama dengan Q min 30 dibagi 10. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan tersebut, maka 10P dikurangi 250.000 sama dengan min 5.000 Q ditambah 150.000. 10P karena kita satukan atau pindahkan min 250.000 ke sebelah kanan, maka 10P sama dengan min 5.000 Q ditambah 150.000 ditambah 250.000. 10P sama dengan min 5.000 Q ditambah 400.000. P sama dengan min 5.000 Q dibagi 10 ditambah 400.000 dibagi 10. P sama dengan min 500 Q ditambah 40.000. Atau 500 Q sama dengan 40.000 dikurangi P. Q sama dengan 80 dikurangi atau min 0,002 P. Kita juga bisa menggunakan rumus P dikurangi P1 sama dengan M dikali dalam kurung Q min Q1. M dalam hal ini gradien atau besarnya kemiringan kurva yang diperoleh dari perubahan kenaikan variabel P dengan variabel Q. Dengan rumus mencari M tersebut, rumusnya M sama dengan delta P dibagi delta Q. Delta P adalah perubahan harga, jadi P1 dikurangi P2. Sementara delta Q atau perubahan barang yang diminta Q1 dikurangi Q2. Maka diketahui M sama dengan 25.000 dikurangi 30.000 dibagi 30 dikurangi 20. Sehingga M sama dengan min 5.000 dibagi 10. M sama dengan min 500. Setelah kita ketahui M sama dengan min 500, maka kita masukkan ke dalam rumus fungsi permintaan. P dikurangi P1 atau 25.000 sama dengan min 500 dikali Q min 30. P sama dengan min 500 Q ditambah 15.000 ditambah 25.000. P sama dengan min 500 Q ditambah 40.000. Kemudian setelah kita ketahui P-nya, sekarang bagaimana kita mencari Q? Jadi 500 Q sama dengan 40.000 dikurangi P. Q sama dengan 80 dikurangi 0,002 P. Selain kedua rumus tadi, kita juga dapat menggunakan cara yang lebih simpel dan sederhana. Cara tersebut adalah P2 dikurangi P1
sama dengan Q, dan Q2 dikurangi Q1 sama dengan P. Ditambah Q1 dikali P2 dikurangi P1 dikali P2. Kemudian kita memasukkan data. P2 30.000, P1 25.000, dan Q2 20 dikurangi Q1 30. Jadi hasilnya 5.000 Q. 5.000 Q itu dari 30.000 dikurangi 25.000. Dan P2 20 dikurangi P1 30 jadi min 10 P. Ditambah 300.000 dari P2 dikali 30 atau dari Q2 dikurangi P1 25.000 dikali Q1 20. Sehingga hasilnya 5.000 Q sama dengan min 10 P ditambah 900.000 dikurangi 500.000. Dan 5.000 Q sama dengan min 10 P ditambah 400.000. Q sama dengan 80 dikurangi 0,002 P. Jadi mencari fungsi permintaan dengan cara ini hasilnya juga sama dengan rumus yang sudah dipelajari, rumus pertama dan rumus kedua. Demikian materi permintaan. Semoga dengan video ini kalian dapat lebih memahami materi ekonomi.